Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini, pada malam hari ini untuk perkuliahan daring mata kuliah ekonomi kreatif. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya, apa kabarnya pada malam hari ini? Rekan-rekan mahasiswa dari STkom Kartasura, rekan-rekan dari Universitas STkom Semarang, apa kabarnya? Juga tidak lupa rekan-rekan dari Politeknik Pratama. Saya berharap semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan daring pada kali ini dengan baik. Alhamdulillah Pak Jailani juga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan perkuliahan mengampu untuk mata kuliah ekonomi kreatif pada malam hari ini. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya ingatkan untuk absensi, jangan lupa, karena nanti kalau saudara tidak absensi, rugi di kemudian harinya. Untuk pertemuan pada malam hari ini, kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Minggu yang kemarin saya informasikan saya off, mohon maaf, karena ada acara mengikuti Lokakaya Pakerti 1 minggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai sehingga mampu melakukan perkuliahan daring kepada rekan-rekan. Karena minggu kemarin sudah dianggap minggu tenang, saya harapkan minggu depan langsung kita mengikuti membuat UTS agar tidak ketinggalan dengan teman-teman untuk mata kuliah yang lain begitu nggih. Saya ingatkan tolong yang teman-teman yang tidak ikut mengikuti kuliah daring sempat disampaikan bahwa untuk minggu depan mata kuliah ekonomi kreatif kita melakukan UTS agar sama dengan mata kuliah yang lain. Baik rekan-rekanku, untuk pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nanti apa itu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, nanti kita bahas bersama-sama lebih mendalam. Seperti biasa rekan-rekan, sebelum kami memulai perkuliahan pada kali ini, kami sampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu mengerti tentang industri kreatif. Artinya industri kreatif yang diakui atau dikembangkan di Indonesia. Ada 14 subsektor industri kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pola dan model pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Baik rekan-rekan, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk pada pembahasan tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita tahu Indonesia banyak sekali kekayaan alamnya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kekayaannya sangat luar biasa. Sumber daya yang ada di Indonesia sangat banyak. Kalau kemarin ada rame-rame timah atau rame-rame batu bara yang sudah menipis, ya karena eksploitasi yang tidak terkendali saja. Tetapi pada hakikatnya sumber daya yang ada di Indonesia itu beraneka macam.
tidak hanya sumber daya alam. Waktu Pak Jailani masih SMA atau kuliah, Indonesia itu pengekspor minyak. Indonesia salah satu negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC. Waktu itu menterinya terkenal Pak Subroto. Tapi sekarang kita pengimpor. Itu sumber daya alam. Sumber daya alam kalau tidak dikelola dengan baik akan terkikis yang akhirnya akan habis. Tetapi sumber daya yang lain, ya, sumber daya sosial, kerukunan, gotong royong, toleransi, ini sumber daya sosial yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Apalagi kita punya sumber daya seni dan budaya yang sangat banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu keseniannya berapa, nggak bisa hitung. Bagaimana budaya-budaya lokal dapat dikembangkan sedemikian rupa menjadi industri yang punya nilai ekonomis. Nah, karena sumber daya yang ada di Indonesia sangat besar, maka pemerintah merasa bertanggung jawab perlu untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya sosial, maupun sumber daya kultural dan budaya, seni dan budaya dalam kerangka ekonomi kreatif. Pemerintah dengan menunjuk kementerian khusus, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata atau Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikomandoi oleh Pak Sandiaga Uno itu berusaha sedemikian rupa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Indonesia menjadi potensi ekonomi kreatif. Anda lihat di Danau Toba. Kalau danaunya dari dulu sejak zaman Belanda sampai sekarang seperti itu. Tapi bagaimana Danau Toba dikemas? Ada dayung. Anda lihat di NTT. Daerahnya kering, daerahnya tandus, disulap demikian rupa menjadi area pembalap atau area balapan motor yang mengajak pelaku-pelaku ataupun pemain-pemain internasional. Nah, dengan mengembangkan balapan motor internasional, otomatis di sana akan bergerak. Hotel-hotelnya akan penuh dengan wisatawan. Para pelaku usaha lokal yang tradisional, mungkin masakan tradisional, atau mungkin souvenir-souvenir dari Nusa Tenggara akan laku. Ini salah satu contoh bentuk, misalnya lagi contoh di Borobudur. Borobudur ada candi. Sudah sabar tahu rekan-rekan mahasiswa. Tapi untuk mengelola Borobudur agar menjadi tujuan wisata yang lebih banyak, dibuatlah event Borobudur 10K. 10K untuk maraton. Artinya apa? Ya pelaku olahraga maratonnya datang ke Borobudur, supporternya ya ke Borobudur, penontonnya juga menjadi berwisata ke Borobudur. Itu salah satu bentuk pengelolaan industri yang menjadikan industri yang kreatif dalam skup yang lebih besar. Baru-baru ini ada acara di pemerintah kabupaten. Ceritanya acaranya siksa rogo. Rogonya disiksa. Orang penasaran ketika wah ada acara event siksa rogo itu apa? Akhirnya orang berbondong-bondong untuk melihat. Ternyata ini adalah hanya seni lokal yang kemasannya memang namanya siksa rogo. Nah, itu contoh-contoh rekan-rekan mahasiswa semuanya. Artinya apa? Bahwa industri-industri ide-ide kreatif ini perlu dikelola, perlu dikembangkan dengan model pengembangan yang lebih kreatif. Tujuannya apa?
Tujuannya untuk menciptakan pendapatan atau income bagi pelaku usaha yang lebih meningkat, untuk menciptakan peluang usaha baru, untuk meningkatkan ataupun menyerap tenaga kerja yang baru. Itu sebagai pendahuluan rekan-rekan semuanya. Ya. Kemudian apa toh yang dikembangkan dalam industri kreatif yang ada di Indonesia? Kalau dari Kementerian Perdagangan, karena dulu belum ada pariwisata dan kreatif, itu mengelompokkan menurut data pengembangan ekonomi kreatif 2025. Terus sejak 2019 kalau nggak salah, atau 2016 itu. Ada beberapa subsektor pengelompokan industri kreatif yang perlu dikembangkan. Artinya apa? Pemerintah pusat dan pemerintah nasional memberikan rincian, mengelompokkan industri kreatif yang perlu dikembangkan, di mana kebijakan ini nanti akan merembet ke pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten, kota. Sektor-sektor inilah yang perlu dikembangkan. Karena apa? Di Indonesia, di depan kami sampaikan, banyak sekali sumber daya, banyak sekali resources yang ada. Nah, masing-masing daerah punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin kalau di daerah Pantura, di daerah pinggir-pinggir pantai, di sana dekat dengan laut, sehingga sumber daya ikan besar. Tetapi pada sisi yang lain, di Papua sumber daya hutannya tinggi, besar. Hutannya dengan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga pengembangan antara yang pinggir laut, pinggir Pantura itu misalnya, dengan di Papua kan beda. Lain lagi dengan misalnya di Jawa. Solo misalnya. Solo itu tidak ada sumber daya alam. Nah, Solonya kotanya hanya kecil, tetapi Solo mempunyai letak yang strategis. Di persimpangan Jawa Timur, Jawa Barat, di persimpangan daerah Pantura, Purwodadi, Rembang dengan Wonogiri, simpangan. Sehingga Solo dikembangkan menjadi bagaimana membangun kota Solo dengan sumber daya sosial yang ada. Solo mengembangkan sebagai kota wisata dan perdagangan, jasa dan perdagangan. Jasa itu berbagai macam. Nah, menurut data pengembangan ekonomi kreatif 2025, pengelompokan industri kreatif meliputi yang pertama periklanan. Jelas rekan-rekan mahasiswa semisalnya ada yang sudah bekerja di periklanan. Periklanan itu sangat kreatif. Saudara bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk iklan di media televisi. Sekarang iklan sudah di media sosial. Kita mau membaca berita diselani iklan. Kita mendengarkan lagu diselani iklan. Nah, iklan itu memang sangat kreatif. Baik medianya, sarananya, maupun isi dari periklanan itu. Kalau Anda bisa masih melihat televisi begitu ya, satu iklan produk tertentu aja dari tahun ke tahun atau dari bulan pindah bulan sudah beda-beda narasinya. Kalau Anda melihat produk air mineral itu sudah bergerak cepat, dinamis ikan itu. Kemudian yang kedua, menurut pengembangan ekonomi kreatif adalah arsitektur. Jelas arsitekturnya Jawa dengan joglo, dengan arsitekturnya Padang dengan gadangnya, atau arsitekturnya Papua dengan rumah akan berbeda. Ini bisa menjadi inspirasi bersama. Dikembangkan nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya untuk
arsitektur. Kalau orang mau membeli rumah, selain bentuknya, bangunannya, tidak kalah pentingnya adalah bentuknya, kemudian letaknya, harganya, dan segala macam. Arsitektur merupakan subsektor industri kreatif yang perlu pengembangan, yang menjadi sentral, yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan industri kreatif. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Bisa barang lukisan, seni lukis, bisa barang ukir, bisa barang pahat, dan segala macam. Yang namanya lukisan itu tiap pelukis juga beda warna dan temanya, dari waktu ke waktu juga berbeda. Kemudian selanjutnya bagi pemerintah adalah industri kerajinan. Industri kerajinan di Indonesia sangat banyak. Ini perlu dipompa, perlu dikembangkan. Saya kemarin melakukan riset begitu terkait dengan kerajinan yang bahan bakunya adalah dari limbah mebel. Ternyata limbah mebel dengan teknologi sekarang, teknologi untuk namanya mesin apa itu, untuk mengolah, membentuk sesuatu gitu, hasil benda limbah yang hanya kecil masih bisa diolah. Ada yang untuk souvenir, ada yang untuk asbak, ada yang untuk rangka karena sarang burung buat lekok-lekok itu. Ada banyak kerajinan, termasuk misalnya gantungan kunci misalnya. Jadi, kerajinan menjadi salah satu subsektor yang perlu dikembangkan oleh pemerintah Indonesia karena punya sumber daya yang sangat banyak. Yang kedua, yang kelima adalah desain. Desain bentuk. Bijana desain dan fashion apa? Yuk, kira-kira ada enggak yang tahu? Ini ada dua bidang atau dua subsektor antara desain dan fashion. Bedanya apa kira-kira? Kalau desain itu bisa bentuk, model, tema, dan desain itu akan masuk kepada beberapa subsektor. Bisa desain itu menjadi bagian dari fashion, desainnya begini. Tapi bisa juga desain itu masuk dalam kerajinan, desain seperti ini. Bisa juga desain itu masuk dalam industri-industri yang lain, misalnya otomotif misalnya, atau perumahan misalnya. Itu desain. Tetapi kalau fashion itu murni untuk pakaian. Meskipun dibentuk seperti apa, fashion. Bisa topinya, bisa selendangnya, bisa bajunya dibuat seperti apa. Itu fashion. Ada beda antara desain dengan fashion. Yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Ini jelas. 3 bidang ini menuntut pengembangan kreativitas yang tinggi. Apalagi saat ini. Kalau dulu Pak Jalani masih kuliah seperti rekan-rekan semua itu, nonton film itu sesuatu yang mewah. Jadi sekarang gedung-gedung bioskop pada tutup, hanya tertentu yang masih bisa hidup. Karena sudah media-media yang lain, cukup dengan ini bisa melihat film dengan berbagai corak dan bentuk maupun alur cerita, gitu kan? Sekarang udah beda. Sebelum kami lanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan, monggo, kami beri waktu. Mari, kami beri waktu. Ada? Bisa dilanjut, nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, nggih. Yang ke-8 adalah permainan interaktif. Ini yang kreatif karena apa?
model-model interaktif, permainan interaktif itu berbeda-beda dan berkembang sangat dinamis. Bukan anaknya yang minta, tapi yang mengembangkan itu melihat dinamika. Kalau beberapa waktu yang lalu tokoh-tokoh karikatur Ipin dan Upun, Upun dan Ipin sekarang mungkin berubah, besok mungkin berubah. Permainan interaktif akan bergerak terus. Satu contoh misalnya permainan yang bermuatan lokal, nilai-nilai lokal. Meskipun nuansanya nilai lokal yang tradisional, tetapi pengemasan permainannya menjadi yang modern. Karena apa? Sekarang sudah pakai AI, sudah pakai teknologi informatika yang maju. Kemudian yang ke-9 adalah seni musik. Jelas. Musik ini dengan berbagai genre, ada dangdut, ada jazz, ada karawitan misalnya, ada musik campur sari. Nah, musik ini perkembangannya yang sangat cepat. Kalau Pak Jailani dulu masih seperti rekan-rekan masih mahasiswa itu, musiknya musik yang slow, yang cengeng. Tapi kalau sekarang generasi Gen Z sekarang musiknya yang musik yang energik, yang mendorong, mensupport rekan-rekan mahasiswa untuk atau rekan-rekan anak muda untuk berkreasi. Yang 10 adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu sangat dinamis, perkembangan kreativitasnya Anda bisa melihat bagaimana pertunjukan musik kelas dunia. Kemarin di Purple main sama Omai Rama. Kemudian musik-musik Indonesia melakukan konser. Nah, pertunjukannya ini belum lagi kalau pertunjukan misalnya sendratari atau pertunjukan wayang, pertunjukan ketoprak dan lain sebagainya. Ini punya kreativitas yang berbeda-beda. Yang ke-11 penerbitan dan percetakan, jelas bagaimana mencetakkan buku-buku cerita novel misalnya, bagaimana menerbitkan buku-buku anak-anak atau buku-buku syar'i yang didesain dengan anak-anak, era anak-anak, bagaimana berdoa, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, yang itu dikemas dengan dunia anak. Jadi gambarnya adalah gambar yang sesuai dengan alamnya anak-anak. Kreativitas yang selalu dinamis dan berkembang. Kemudian layanan komputer dan perangkat lunak, jelas ini perkembangannya sangat besar, sangat cepat, apalagi dengan ditemukannya teknologi AI tadi, artificial intelligence, yang bisa meniru, yang bisa membuat perilaku seperti yang diharapkan manusia. Yang ke-13 televisi dan video. Nah, ini yang saya tekankan di yang ke-14, riset dan pengembangan. Di pemerintah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun riset dan pengembangan yang dengan sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada maupun sumber daya sosial yang ada, potensi riset dan pengembangan di Indonesia dibandingkan dengan dunia luar masih sangat rendah. Dengan demikian pemerintah punya concern yang tinggi terhadap pengembangan riset dan pengembangan di Indonesia. Ada BRIN, ada kementeriannya riset dan teknologi, di masing-masing perguruan tinggi juga didorong untuk melakukan riset dan pengembangan, sehingga riset dan pengembangan itu menjadi salah satu subsektor pengembangan industri kreatif yang menjadi concern dari pemerintah Indonesia. Itu rekan-rekan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif menurut Kementerian Dinas Perdagangan, Departemen Perdagangan untuk pengembangan ekonomi kreatif 2025.
Kemenkraf yang sekarang sudah berubah lagi, ini ditambah lagi 2 menjadi 16 subsektor pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan, silakan monggo. Waktu. Ada tidak? Monggo. Yang akan bertanya, bisa bertanya, bisa menyanggah, ora apa-apa. Bisa protes juga tidak apa-apa. Monggo, ada? Silakan. Kalau tidak ada, biar dilanjutkan. Bisa nggih? Lanjut nggih. Sekarang model pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia seperti apa sih? Tadi bidang-bidangnya sudah disampaikan, ada 14, perikanan, arsitektur dan segala macam sampai pada riset dan pengembangan. Nah, pengembangan ekonomi kreatif itu seperti apa sebetulnya? Pertanyaan saya, tujuannya apa? Kok biar aja, yang penting dikasih modal. Kira-kira bagaimana? Pengembangan sektor industri kreatif tadi yang ada 14 sektor tadi perlu dikembangkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang pertama. Yang kedua juga untuk meningkatkan ataupun memberikan peluang usaha baru, artinya menyerap tenaga kerja. Dan bagi pemerintah yang jelas, kalau industri kreatif berkembang dengan baik, pendapatan untuk pajak dan retribusi pemerintah juga meningkat. Selain itu, tugas pemerintah memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan sejahtera didorong dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka apa? Untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, industri kreatif itu juga dikembangkan melalui beberapa macam model. Intinya kalau kita bekerja sendiri, mungkin kita dapat satu keranjang begitu, misalnya industri makanan kreatif, makanan ringan begitu. Tapi ketika bersama-sama beraliansi, oh ini yang menyuplai bahan baku, oh ini yang membuat produk makanan ringan, oh ini yang membuat packaging. Ini kan bisa berkolaborasi, bisa beraliansi. Nah, kalau industri-industri kreatif ini bergabung, bekerja sama, saling berkait, akan menciptakan komunitas ekonomi yang kreatif. Di Borobudur ada candinya Borobudur. Candi itu tinggalan nenek moyang dahulu, sudah sangat beratus-ratus tahun. Tetapi dengan adanya Candi Borobudur dikelola dengan baik, oh pelaku restoran dan hotel mendapat manfaat ekonomi. Oh pelaku penjual souvenir mendapat nilai ekonomi. Oh pelaku, kalau dulu ya waktu Pak Jeleni masih SMP atau SMA ke Borobudur itu ada tukang foto. Tapi sekarang sudah pada ini pakai ini sendiri, jadi nggak perlu pakai tukang foto. Dulu saya pertama ke Borobudur itu pakai tukang foto. Dan keluarga dipoto senengnya minta ampun. Ada lagi kaitannya dengan selain tadi pelaku pedagang, oh ada guide yang menjelaskan. Mungkin ditambah lagi ada kendaraan tradisional yang ada di sekitar kampung Borobudur. Ini salah satu bentuk pengembangan kreatif, industri kreatif dari berbagai multi usaha. Secara umum pengembangan ekonomi kreatif menjadi industri kreatif menjadi komunitas ekonomi kreatif ada beberapa. Yang pertama, model pengembangan melalui klaster.
Saya contohkan di Borobudur tadi adalah bentuk pengembangan klaster. Klaster Borobudur, ada pelaku jasa wisata, ada pelaku kendaraan tradisional, ada pelaku rumah makan dan restoran, ada pelaku pedagang asongan, dan segala macam. Semua bersinergi, semua berkelompok membentuk suatu komunitas. Nah, model pengembangan yang pertama ini adalah klaster, yaitu pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan melalui aliansi usaha yang saling berkaitan dalam satu wilayah tertentu untuk menciptakan rantai nilai dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Kalau saudara ke Borobudur, semua mendapatkan manfaat ekonomi yang ada di komunitas Borobudur. Ini klaster. Kebetulan klasternya Borobudur itu namanya Pak Cipto, itu teman saya. Dia mengembangkan anak-anak muda untuk berperan bermental sebagai pemandu jasa wisata. Wimo Kirno. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif melalui model pengembangan ekonomi lokal. Apa itu pengembangan ekonomi lokal? Yaitu mengembangkan kawasan ekonomi oleh pelaku lokal dengan sumber daya lokal, dengan kearifan lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lokal. Contoh pengembangan ekonomi kreatif bersifat lokal, saya pernah ke kawasan wisata terpadu di Banyuwangi. Kalau pengembangan kawasan wisata lokal dalam pengembangan ekonomi lokal, peran semua stakeholder lokal sangat penting. Minimal pemerintah lokal. Karena apa? Ibaratnya sebuah lagu, pemerintah lokal itu menjadi dirijennya. Kalau dirijennya bagus, pelaku-pelaku pemain-pemain musiknya kan juga bisa bagus. Nah, salah satu contoh pengembangan ekonomi lokal dengan kreatif tadi, saya contohkan adalah kawasan wisata di Banyuwangi. Ketika saya di sana dulu mengadakan semacam studi banding riset, bupatinya masih Pak Menteri itu, yang sekarang Menteri Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi itu, Azwar Anas itu. Diterima langsung di sana, diceritakan. Di sana ada yang tempat untuk lokalisasi anak orang-orang nakal itu, tapi bisa disulap menjadi kawasan pondok pesantren. Nah, yang dijual selain tempat-tempat pondok pesantren ngajinya anak-anak itu adalah sejarahnya. Bagaimana sejarah mengelola, merubah antara tempat lokalisasi menjadi pondok pesantren itu beratnya minta ampun. Ini melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai elemen yang ada di Banyuwangi. Ya pemerintah, ya tokoh agama, ya tokoh pemuda, ya juga tokoh masyarakat. Ini bahu-membahu. Nah, ketika sudah jadi, ada ide-ide kreatif di sana. Pengajiannya dibuat rutin. Setiap pengajian menghadirkan para ustadz-ustadz karena di sana banyak pondok pesantren. Dengan maganya ustadz-ustadz, otomatis masyarakat di sekitar ada kegiatan ekonominya. Ada toko-toko kaki lima atau pedagang kaki lima. Karena pengajiannya besar, ada souvenirnya. Bahkan ada beberapa yang memang dibooking ataupun dibeli oleh ormasnya, sehingga pesertanya tinggal menerima. Itu satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis
pengembangan ekonomi lokal. Di sana selain ngaji juga ada pembacaan syair-syair, sholawatan, musik-musik lokal dikembangkan. Itu salah satu bentuk pengembangan ekonomi lokal dengan berbasis industri-industri yang kreatif. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Rekan-rekan mahasiswa bisa mencari di lingkungan sendiri. Oh, kalau pengembangan ekonomi lokal itu bagaimana ekonomi dikembangkan dengan sumber daya lokal, baik sumber daya modal, sumber daya manusia maupun sumber daya sosial yang lain. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan menekankan, dengan mengedepankan kearifan lokal seperti di Banyuwangi tadi. Betul-betul menjadi contoh betul dengan berbagai pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Contoh-contoh. Dengan begitu industri kecil di masyarakat sekitar kan bergerak. Tempat yang dulunya menjadi cibiran sekarang menjadi tempat wisata yang sangat menjanjikan. Itu nyata. Saya pernah ke sana. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada kali ini. Kita mengembangkan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ada beberapa manfaat pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Contoh yang ada di Banyuwangi tadi, pengembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif berbasis pengembangan ekonomi lagi tadi, manfaat 1 dari 4 ini semua bisa dirasakan. Bisa terjadi kolaborasi, bagaimana pelaku usaha mengembangkan peluang usahanya, kemudian bagaimana pemerintah mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat merasa nikmat, merasa mendapat manfaat dengan adanya pengembangan satu kawasan yang dulunya mungkin kurang baik menjadi kawasan yang baik dan insya Allah untuk jangka panjang tetap berjalan dengan baik. Itu rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Kita bicara tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nanti bisa saudara baca juga di buku ajarnya Pak Jailani. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa pengembangan industri kreatif di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Kebetulan saya masuk dalam tim pengembangan ekonomi kreatif di tingkat kabupaten kota. Ada sebuah tim kerjasama dari berbagai stakeholder, berbagai latar belakang, kita membuatkan rumusan, kita membuat konsep, kita memfasilitasi dalam pengembangan industri atau ekonomi kreatif di masing-masing daerah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Mungkin nanti bisa mengembangkan adanya industri-industri baru atau usaha-usaha baru. Dengan demikian, kalau masyarakat bekerja, masyarakat mendapatkan lapangan kerja, mendapatkan peluang untuk berusaha, otomatis dengan demikian masyarakat mendapatkan pendapatan, mendapatkan income, dan pendapatan itu agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu rekan-rekanku semuanya terkait dengan pembahasan kita kali ini, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk evaluasi dan bahan diskusi bisa saudara kerjakan berkelompok atau sendiri, monggo. Seperti biasa setiap akhir pembahasan untuk materi pokok bahasan kami berikan bahan evaluasi untuk berdiskusi. Sebelum kami akhiri, kami berikan waktu lagi, monggo kalau ada yang bertanya silakan, saya beri waktu.
Bisa bertanya, bisa menyanggah, tidak apa-apa. Kita berdiskusi aja dengan baik. Ada enggak, nggih? Kalau tidak ada, kami rasa pembahasan perkuliahan pada kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas komitmen dan kebersamaan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami ingatkan sekali lagi untuk absensinya, jangan lupa. Yang pertama, yang kedua, untuk minggu depan sudah kita melakukan UTS karena kemarin kita sudah seminggu kita anggap sebagai minggu tenang, biar sama dengan mata kuliah yang lain. Pak Jalani pegang 5 mata kuliah, bareng-bareng minggu besok UTS semuanya. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan komitmen dari rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, banyak kekurangan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.